ibu adalah Diana Anggiri Krisdayanti. Kalian bisa panggil ibu Diana. Nah, di sini pada hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 sampai 5. Pada hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua cara, anak-anak. Yang pertama ada secara generatif, yang kedua ada secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini merupakan perkembangbiakan dengan cara kawin. Lalu perkembangbiakan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang tidak kawin. Nah, seperti ini ya. Kita bahas mengenai perkembangbiakan secara generatif dulu atau biasa disebut dengan perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin, yang biasanya itu dibantu dengan bantuan bunga. Jadi generatif ini mempunyai alat bantu itu sebuah bunga yang nantinya bunga itu akan melakukan proses penyerbukan dan juga pembuahan. Alat dari perkembangbiakan generatif ini ada dua, yaitu dengan bantuan benang sari dan juga putik. Kita tulis ya di sini, alat perkembangbiakan generatif itu ada benang sari dan juga putik. Nah, sebelumnya mari kita mengenali dulu apa saja bagian-bagian daripada bunga. Nah, mari kita mengenali bagian-bagian daripada bunga. Bagian-bagian bunga itu ada apa saja sih? Mari kita cermati satu persatu. Tangkai bunga, dia berada di sini. Dia terletak di bagian bawah bunga, yang nantinya dia akan menjadi tangkai yang menyambungkan antara bunga dengan ranting ataupun dengan daun-daun yang lain. Dia gunanya sebagai tempat bunga itu berdiri. Lalu ada juga dasar bunga. Dasar bunga itu yang ini ya. Dasar bunga ini terletak di bagian ujung bawah setelah tangkai bunga. Lalu ada juga kelopak bunga. Kelopak bunga ini biasanya bentuknya menyerupai daun. Dia akan berwarna hijau. Fungsi dari kelopak bunga ini, dia akan melindungi mahkota bunga saat masih kuncup. Lalu bagian bunga yang lain ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini memiliki warna yang mencolok. Kegunaannya untuk menarik perhatian serangga. Lalu selain itu ada juga benang sari. Benang sari itu yang mana? Benang sari itu yang ini. Dia memiliki dua bagian dalam benang sari itu. Ada kepala sari yang ini. Lalu ada tangkai sari. Ini ya. Tangkai sari ini selalu panjang karena untuk memposisikan benang sari ini lebih tinggi daripada putik. Nah, putik itu yang ini. Ini putik. Nah, di sini putik selalu berada di tengah-tengah bunga dan dia selalu berada di antara benang sari. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantan. Di dalam benang sari ini terdapat serbuk-serbuk sari yang berguna untuk proses penyerbukan. Lalu, jika ada alat kelamin jantan, ada pula alat kelamin betina. Nah, putik ini merupakan alat kelamin betina. Nantinya, saat serbuk sari ini jatuh atau menempel di putik, dia akan turun ke sini. Lalu, di sini akan terjadi proses pembuahan sel telur dari sel kelamin jantan. Jadi, dari serbuk-serbuk sari itu tadi yang mengandung sel-sel jantan, dia akan membuahi sel telur, lalu akan diproses di bakal biji. Jadi, bakal biji ini tempat di mana terjadinya proses pembuahan antara sel telur dan juga sel jantan. Nah, bakal biji ini nantinya akan berubah menjadi biji baru yang dia akan menjadi bahan utama untuk menjadi tumbuhan yang baru.
Itu tadi bagian-bagian dari bunga. Nah, selanjutnya mari kita pelajari mengenai perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Ada dua perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dan juga perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini biasanya dibantu oleh manusia. Jadi tidak dari tumbuhannya sendiri yang melakukan, tapi ada bantuan campur tangan dari manusia. Contohnya apa saja sih? Ada cangkok, stek, dan juga menyambung dan menempel. Selanjutnya ada vegetatif alami. Vegetatif alami itu tidak dibantu oleh campur tangan manusia, jadi dilakukan sendiri oleh tumbuhan tersebut. Vegetatif alami itu ada apa saja? Ada biji, dengan cara tunas juga bisa, umbi-umbian, lalu ada spora, dan juga ada akar tunggang atau bisa disebut dengan rizoma. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai umbi dan juga spora. Nah, untuk umbi, jadi ada 3 cara dalam perkembangbiakan secara umbi, yaitu umbi akar, umbi batang, dan juga umbi lapis. Contoh dari perkembangbiakan umbi akar adalah wortel, lobak, dan juga singkong. Lalu perkembangbiakan umbi batang contohnya ada pada ubi jalar, talas, dan juga kentang. Selanjutnya ada umbi lapis. Contoh dari umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Ada juga contoh lain selain bawang-bawangan, yaitu bunga bakung dan juga bunga tulip. Lalu, selain perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi, ada juga perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami dengan cara spora. Biasanya, kita dapat menemui spora itu di bagian bawah daun yang berupa bintik-bintik kecil kecoklatan, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Jadi, ukuran spora ini sangat halus sekali. Lalu, apabila spora ini jatuh di tempat yang cocok, maka ia akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Lalu, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora ada tanaman paku-pakuan, lumut, dan juga jamur. Nah, Ibu harap saat kalian sudah mengetahui banyak sekali tanaman di sekitar kalian, kalian bisa menjaga kebersihan lingkungan, lalu bisa merawat lingkungan tersebut, karena dengan merawat dan juga membersihkan lingkungan sekitar, itu merupakan tanda bahwa kita mencintai lingkungan kita. Nah, biasanya kalian dapat melakukan perawatan dan juga pelestarian tumbuhan atau lingkungan dengan cara bekerja sama, karena bekerja sama akan memudahkan setiap pekerjaan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pembagian. Ibu memiliki 3 soal pembagian. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Pembagian akan lebih mudah jika digunakan dengan cara susun. Ada di soal pertama, yaitu 141 dibagi 3. Jadi caranya bisa kalian tulis seperti ini. 141 dibagi 3. Nah, kita lihat dulu di angka yang pertama. Angka yang pertama ada angka 1. Kita lihat apakah dia jauh lebih besar atau lebih kecil daripada angka pembaginya. Nah, 1 itu lebih kecil daripada angka pembaginya. Maka bisa langsung kita tambahkan dengan angka yang kedua. Jadi ada angka 14. Nah, angka 14 ini apakah lebih besar daripada angka pembaginya, yaitu 3? Ya, lebih besar. Jadi bisa langsung kita operasikan. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 14? 3 dikali 4. Hasilnya 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 bisa langsung kalian tulis di bawah 14. Lalu kalian kurangi. 14 dikurangi 2, 2.
Lalu angka 1 ini turun ke bawah. Nah, sudah ada angka 21 di sini. 3 dikali berapa yang angkanya mendekati atau sama dengan 21? 3 dikali 7 sama dengan 21. Langsung kalian tulis di sini ya. Nah, lalu 21 ini kalian kurangi dengan 21. Hasilnya 0. Jadi tidak ada sisa. Maka dari sini sudah ketemu bahwa hasil dari pembagian 141 dibagi 3 adalah 47. Nah, begitu ya. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ada 256 dibagi 8. Langsung kita tulis juga, caranya sama. 256 dibagi 8. Kita lihat angka yang pertama ini apakah lebih besar atau lebih kecil dari angka pembaginya. Ternyata lebih kecil, maka kita ambil angka yang kedua. Kita ambil angka yang kedua menjadi ada 25. Nah, 8 kali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 25? 8 dikali 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. Langsung kalian tulis di sini. Lalu kalian kurangi. 25 dikurangi 24 sama dengan 1. Lalu angka 6-nya ini turun sehingga menjadi angka 16. 8 dikalikan berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 16? 8 dikali 2. 8 dikali 2 sama dengan 16. Lalu kalian kurangi. Nah, sudah ketemu bahwa hasilnya 256 dibagi 8 adalah 32. Itu ya. Lalu kita coba contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga ini ada pembagian 464 dibagi 4. Sama, caranya masih sama. Kita menggunakan cara susun. 464 dibagi 4. Kita lihat angka pertama. Apakah angkanya lebih besar atau lebih kecil atau sama? Ternyata sama. Berarti langsung kita bagi, langsung kita operasikan. 4 dikali berapa yang hasilnya 4? 4 kali 1. Lalu kalian tulis di sini 4 kali 1 4. Lalu kalian kurangi, hasilnya 0. Lalu karena di sini 0, maka angka 6 ini turun ke bawah. 6. Nah, 4 kali berapa yang hasilnya sama dengan atau mendekati 6? 4 kali 1. 4 kali 1 hasilnya 4. Lalu kalian kurangi kembali. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, lalu angka 4 ini turun ke bawah. Jadi ada angka 24 di sini. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 24? 4 kali 6. 4 kali 6 hasilnya 24. Maka langsung kalian kurangi. Jadi bisa disimpulkan bahwa 464 dibagi 4 hasilnya 116. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Lalu kita juga mempelajari bagaimana cara untuk bekerja sama untuk menjaga lingkungan dan juga tanaman. Lalu kita juga belajar bagaimana cara pembagian menggunakan cara susun. Lalu Ibu ada tugas, di sini kalian kerjakan buku siswa pembelajaran 3 sampai 5. Lalu kalian juga kerjakan LKS tema 1 halaman 109 sampai 118. Nah, apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung hubungi Ibu melalui WhatsApp. Lalu jika ingin mengumpulkan tugas juga bisa langsung menghubungi Ibu. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini.
Semoga pembelajaran yang tadi Ibu berikan bermanfaat dan kalian bisa memahami dengan baik. Jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, lalu banyak istirahat yang cukup. Terima kasih, selamat pagi.